255.255.0. Ini ya harusnya. Lalu kita atur default routernya. Routernya 192.168.2.1 tadi. Sesuai dengan yang ini tadi. Lalu yang terakhir kita kasih DNS servernya. DNS servernya apa? Udah, enter, selesai. Exit. Cek di sini ya. Coba kita cek di sini. Nah, alamatnya sudah 2. 192. Oh, default gateway-nya salah. Kenapa itu bisa salah? Oke, kita atur lagi. Kita ulang config lagi si CLI-nya. Kita masuknya ke interface FA 1/0. Lagi ke sana. Lalu IP DHCP full port 2. Terus kita atur lagi networknya 192.168.2.0 sama 255.255.255.0. Lalu kita atur default router. Default routernya kita atur 192.168.1 bukan 1 ya, 2.1. Lalu DNS servernya. Oke. Lalu exit. Kita coba lagi. Wah, kok kebaca dia punya. Coba kita hapus dulu ini. Hapusnya pakai ini ya. Nah, gini hapusnya. Berapa dapat IP? Sama ya, udah, apa-apa. Nah, sekarang kita ini hijau dulu. Untuk ping dari sini ke sini sudah sukses. Untuk ping dari sini ke sini masih gagal karena ini masih merah. Masih merah ya, kita tunggu dia hijau dulu. Nah, udah hijau. Dari sini ke sini sukses. Dari sini ke sini sukses. Dari sini ke sini sukses. Dari sini ke sini kenapa dia gagal? Kira-kira itu ada apa ya? Ayo, kira-kira apa? Kok atur ya default gateway-nya? Udah. Nah, kenapa dia nggak bisa kirim dari sini ke sini? Alasannya sederhana. Karena ada satu tahap yang belum kita selesaikan, yaitu setting RIP-nya ini. Perhatikan ya, RIP ini. Kita harus daftarkan semua networknya. Network yang kita pakai tadi adalah 192.168.1.0. Ini yang pertama. Yang kedua, 192.168.2.0. Benar nggak? Network kita ini tadi. Ya, benar ya. Networknya 2.0 sama 1.0. Kalau kita ping, kenapa masih gagal? Ayo. Kenapa masih gagal?
Yuk, kenapa masih gagal? Yuk, kenapa masih gagal? Dia harusnya gini, dia harusnya bisa. Kalau diatur, dia harusnya bisa. Bentar ya. Tadi itu dia harusnya bisa. Apa salahnya? Ingat, karena tadi default gateway kita nggak keatur. Jika kita kasih default gateway 92.168.2.2 terus 92.168.2.1, nah, jika kita atur, dia pasti bisa berhubungan. Kau masih belum bisa dia. Ini ke sini. Sukses. Sedangkan ini ke sini gagal. Ingat ya. Makanya tadi saat default gateway-nya nggak keatur, panik tadi kalau kok nggak keatur, karena dia harus ada default gateway agar PC yang sebelah kaki sebelah kiri dengan PC kaki sebelah kanan itu bisa terkoneksi. Atur lagi deh, biar enak. Kita enable dulu. Enable. Masuk ke config terminal. Kita masuk ke A00. Bapak atur dulu. Nanti sambil ngomong salah lagi dia. Yang pertama yang harus kita setting itu adalah DHCP-nya dulu. IP DHCP full port pertama. Lalu yang kedua yang kita setting adalah networknya dulu. Network 192.168.1.0.255.255.255. Terus yang ketiga default routernya 192.168.1.1. Terus DNS servernya. Oke. Sudah selesai, kita exit. Kita pindah ke FA 1/0. FA 1/0 sama kita lakukan. Kita atur DHCP pool part 2. Lalu kita atur networknya 2.0. Lalu kita atur default routernya 2.1. Lalu kita atur lagi DNS servernya ini, lalu exit. Nah, kalau udah nyala, udah selesai. Coba kita ganti ya. Ini kita pindah ke sini. Ini kita pindah juga ke sini. Nah. Ini juga kita pindah ke sini. Lalu kita nyalakan Ethernetnya seperti tadi. Ethernet 1 kita nyalakan. Terus 2.168.1.1. Ini kita nyalakan 192.168.2.1. Nah, kalau begini ya, ini tanpa kita atur pun atau kita kasih DHCP pun seharusnya dia sudah dapat gateway. Gateway-nya harusnya sudah dapat nih. Ini sudah dapat. Yang inilah, kok masih belum dapat dia? Kira-kira di mana ya kekurangan kita tadi? Coba cek dulu. Di mana letak kekurangan kita? Di pengaturan yang kedua. IP DHCP pool part 2, networknya sudah, default routernya 2.1, DNS servernya 8868, fit. Kita atur IP-nya yang pertama 1, yang kedua 2. Ini sudah aman. Nah, yang sini 2.1.
sini kita kasih aja 100. 92.108.100.1 sama dengan yang di sebelah. Di sini 92.108.100.2. Kalau kita cek ping dari sini ke sini sukses, ping dari sini ke sini gagal. Ping dari sini ke sini sukses. Ping dari sini ke sini gagal. Nah, gagalnya di sini. Apa kira-kira ya? 1 di sini. 1. Sini ke sini sukses. Ini ke sini sukses. Sukses ya. Sini ke sini gagal. Oke, apa? Cobaan pertama itu biasanya selalu gagal karena belum kita setting. Ini ke sini sukses. Ini ke sini gagal karena masih belum membaca default gateway. Nah, pokoknya gitu ya. Pokoknya default gateway-nya ini harus berisi. Kalau nggak berisi ya kayak gini lah dia. Error dia. Ini kebaca. Oh, tahu. Bapak udah tahu masalahnya. Karena kita harus matikan dulu settingan yang lama, baru nyalakan lagi settingan baru. Harusnya sih ini udah bisa nih. Sukses ya. Salahnya tadi masih memakai settingan yang lama. Nah, ini jika menghubungkan kaki kedua router. Kita harus menggunakan RIP ini dulu. Untuk ke sebelah nanti. Kalau kayak gini aja udah bisa nih. Ini ke sini aman. Saya delete dulu. Ini ke sini juga bisa. Tapi ini ke sini gagal. Kira-kira kenapa? Ada yang tahu nggak? Harusnya ini ke sini bisa kan? Sukses. Sukses loh. Dari sini ke sini. Sukses. Kenapa? Dari sini ke sini gagal. Jawabannya 1. RIP tadi belum kita isi. 192.168.100.0. Karena IP kita 100 tadi. 92.168.1.0. Lalu 192.168.2.0. Nah, dari sini ke sini bisa. 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 Ada lagi. Dari sini ke sini masih gagal. Kenapa kira-kira? Ada yang tahu alasannya? Kenapa dari router 7 ke 5 dia nggak bisa gerak? Ini sederhana juga. Di sini kita harus setting nih 100.2. RIP-nya belum kita atur. 92.168.100.0. Saya dulu yang pertama. Lalu settingnya sudah. Ini kita hitung nanti. Kita coba lagi ya. Dari sini ke sini sukses. Dari sini ke sini sukses. Dari sini ke sini juga sukses. Berarti salahnya di mana tadi? RIP. Ya, RIP-nya belum diatur karena RIP ini gunanya untuk mendaftarkan network address yang digunakan di sini. Network address 100 itu kan karena IP Ethernet 6 yang menghubungkan router 7 dengan 5 ini di sini. IP kita 100. 192.168.100.1. Berarti networknya 192.168.100.0. Itulah yang harus kita daftarkan di RIP sini. Angka selanjutnya. Bagaimana caranya biar router
PC 6 ini bisa ping ke PC 8. Ayo, gimana caranya? Langkahnya sederhana. Untuk kali ini Bapak jelaskan ya. Langkahnya juga sederhana. Kalian harus setting dulu. Sama persis dengan kita setting router 7 tadi. Sekarang perhatikan lagi nih, bagi yang belum hafal. Pak contohkan untuk yang kedua kalinya. Yang pertama, silakan masuk dulu ke sini, Ethernet 1. Nyalakan. Kasih alamatnya 192.168.3 sebenarnya. Tadi karena udah 2 ya. Titik 1. Nah, sudah langsung ke CLI, kita setting DHCP-nya. IP DHCP full port 3. Oke, udah masuk config DHCP config, kita atur networknya dulu. 192.168.3.0. Lalu 255.255.255.0. Lanjut. Kita start. Setelah kita atur network, kita atur default strip default routernya. Inilah alamat routernya 192.168.3.1. Lalu yang terakhir DNS strip server. DNS servernya 8.8.8 apa? Sudah selesai. Lalu kita exit. Lanjut. Kita setting Ethernet yang di sini. Kita nyalakan dulu. Alamatnya 92.168.4.1 contohnya. Nah, masuk ke CLI lagi. Di CLI kita atur. Sama seperti tadi, kita IP DHCP full port 4 contoh. Port 4 kita atur DHCP servernya, berarti kita udah atur DHCP config-nya. Lanjut kita atur networknya 192.168.4.0. Ini pasti 255.255.255.0. Lanjut lagi ke default router. Default routernya berapa? 92.168.4.1. Ini sesuai dengan alamat ini. IP address dari si router tadi. Dan yang terakhir kita atur DNS strip servernya. Ini servernya 192.168.8. Dan selesai. Sip. Nah, berarti ini udah selesai ya settingan kita di router. Setelah selesai di router, setiap client kita atur jadi DHCP. Wajib nih. Setiap client desktop IP DHCP. Nah, ini juga nih kita atur. Desktop IP DHCP. Juga sama. Desktop IP DHCP. DHCP-nya aja semua. Kita lihat di sini. Alamatnya pas nggak? Pas. Kita coba ping ya. Kita coba ping dari sini ke sini. Kenapa dia gagal? Ayo, kenapa dia gagal? Ini sama halnya dengan yang tadi. Kalau sini ke sini pasti sukses. Sini ke sini sukses nggak? Oh, ternyata gagal juga. Ayo, apa kira-kira kesalahannya? Nah, ingat. Kalau nggak ada yang tahu, biar dijelaskan aja. Ingat, setiap kita mau menghubungkan antar jaringan yang berbeda, ini kan beda jaringan nih. Nah gini, ini, dan ini. Dia punya alamat yang berbeda. Yang ini 1, yang ini 2, yang ini 3, yang ini 4. Dia adalah 4 buah jaringan yang berbeda.
dan kita menggunakan 2 buah router. Berarti secara otomatis kita harus pastikan RIP-nya terisi. Ini network address-nya kita daftarkan semua. Yang di router 1, network address yang digunakan ini 1.0, 2.0 sama 100.0. Karena ini 1, ini 2, dan di sini 100. Kalau di sini harusnya RIP-nya apa aja? 100 sudah nih. Berarti 4 sama 3 harus ditambahkan. Jadi di sini kita tambahkan 2.108.3.0. 92.108.4.0. Kita add juga. Nah, dan setelah ini, jika kita lakukan ping dari sini ke sini, dia sukses. Ping dari sini ke sini, ya juga sukses. Dengan demikian dapat disimpulkan, jaringan kita yang menggunakan 2 buah router, 4 buah switch, dan 8 buah PC ini sudah berhasil terkoneksikan satu sama lain. Semuanya udah connect nih. 4 ke 8 connect. Gagal. Ayo, kira-kira kenapa gagal? 4 ke 8. Menekan 4 ke 9 sukses. Kita cek si 8, salahnya di mana? 3 sih 1 harusnya nggak masalah sih. Cek lagi. Kita tes lagi ya. Ini ke sini. Udah sukses. Ternyata tadi kayaknya kabelnya goyang gitu. Udah sukses. Juga nih. 4 ke 9 sukses. 4 ke 10 sukses juga. Lalu 4 ke 11 sukses juga. Oke, sampai di sini kira-kira bisa? Sampai di sini kira-kira bisa? Coba dulu, Pak. Insya Allah Ya, bisa. Nah, untuk di rumah ya, untuk dikerjakan di rumah, Bapak mau kalian semua, nah, buatnya kayak gini. 1, 2, 3. Ada 3 buah router. Setiap router ada 2 buah switch. Setiap router ada 2 buah switch. Setiap router ada 2 buah switch. Setiap switch ada 2 buah PC. Setiap switch ada 2 buah PC. Aduh, banyak juga, capek juga gambarnya. Dua. Nah, kalian setting seperti ini. Geser ke sini, juga geser ke sini. Ini juga kita geser sini, juga kita geser sini. Nah, settingnya seperti ini. Silakan buat tugas seperti ini dan semua komputer harus terkoneksikan. Minggu depan kita periksa. Oke? Oke nggak? Pak. Oke, Pak. Bisa lah ya. Settingannya cuma yang susahnya kan di sini aja kan? Cukup kalian Iya, screenshot Pak. ini aja nih, mana tadi ya?
Kayaknya recordnya yang kedua ini aja deh. Yang kedua selesai, itu satu semua kok. Jadi sama tugas-tugasnya juga bisa dijelaskan di sini. Ini yang penting. Yang paling pentingnya di bagian sini. Oke? Jadi ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bapak korupsi waktu terus ya? Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Kalau tidak ada, silakan kerjakan tugasnya. Minggu depan dinilai satu persatu. Harus share screen satu persatu. Siap untuk share screen. Penilaian saat share screen, oke? Nanti Bapak tanya, ini kenapa ini kenapa ini. Jadi kalau memang sudah tidak ada pertanyaan dan waktu kita juga sudah berlebih 8 menit, pertemuan kita cukupkan sampai di sini. Jika ada salah kata, Bapak mohon maaf. Sebelum kita akhiri, mari berdoa beragama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian pertemuan kita. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas, dan terima kasih. Sore, Pak. Sore Pak, makasih Pak. Yuk.